Orang pemalu melihara gagak. Menurut kalian pemilu ini curang nggak? Mas, udahlah main abah-abahannya. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Bagi yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang ahli bela diri yang mendatangi markas mafia untuk menyelamatkan kekasihnya yang diculik. Dan bagi kalian yang suka dengan film tentang bela diri, maka film ini dijamin tidak akan mengecewakan karena ada banyak teknik bela diri yang ditampilkan. Mulai dari Muay Thai, silat India, hingga kombinasi antara tarung jalanan dengan teknik parkour. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Bagi. Bos mafia ini adalah Raghav, atau yang sering dijuluki Samidi karena kelakuannya yang sering melanggar hukum. Dan dia adalah orang Prindavan yang sangat berkuasa dan ditakuti oleh semua orang. Bahkan Inspektur Ladusing pun tidak berani mengusiknya. Karena selain menjadi bos mafia, Samidi juga merupakan seorang ahli Muay Thai yang pernah menjadi juara dunia. Pligiyet imsimniye. Oke. Di sisi lain ada seorang wanita yang sedang menghajar para gangster, namun ternyata dia sedang melakukan syuting film action. Dan wanita tersebut adalah Sia, seorang aktris cantik yang sedang naik daun di India. Setelah syuting cukup lama, dia pun beristirahat sebentar. Tapi tidak berselang lama, tempat syuting itu didatangi oleh Samidi CS. Dan rupa-rupanya dia datang untuk menagih utang kepada ayah Sia yang bernama Kurana. Namun karena tidak bisa membayarnya, Samidi pun akhirnya memutuskan untuk menculik Sia. Karena panik, Kurana pun langsung melaporkan penculikan itu kepada para polisi. Tapi sama seperti polisi Wakanda, mereka tidak mau mengusut kasus ini karena sudah disogok oleh Samidi. Oleh karenanya, ayah Sia pun melaporkannya kepada menteri. Tapi lagi-lagi, laporan itu ditolak karena si menteri juga disogok oleh mafia jamet tersebut. Di waktu yang bersamaan, Samidi CS membawa Sia ke Thailand dan menyembunyikannya di sebuah penthouse yang sangat sulit untuk ditembus. Sementara itu, Kurana tidak menyerah begitu saja. Dia dan temannya langsung menemui duta besar untuk memohon bantuan. Namun sayangnya pihak kedutaan juga tidak bisa membantu karena kasus tersebut adalah tugasnya Interpol. Di saat mereka berdua bingung harus meminta bantuan siapa lagi, Kurana teringat kepada seseorang yang pasti bisa memecahkan masalah tersebut. Dan orang yang dimaksud adalah Roni, tokoh utama di film ini. Dia adalah seorang master bela diri paling kuat dan paling disegani di Prindavan yang tidak pernah kalah dalam hal baku hantam. Namun di saat yang bersamaan, Roni sedang berada di rumah sakit sembari menemani adik angkatnya yang bernama Subu. Rupanya, bocil itu menderita penyakit yang langka di mana dia tidak bisa berbicara karena gangguan pita suara. Dan jika ingin sembuh, maka dia harus segera dioperasi dengan biaya yang sangat mahal. Akan tetapi, Roni tidak punya uang sebanyak itu. Padahal selama ini dia sudah hidup hemat dengan makan Indomie setiap hari seperti saya. Lalu ketika Roni sedang memikirkan masalah uang, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seorang bapak-bapak yang ternyata adalah temannya Kurana. Kemudian setelah berbasa-basi, dia langsung meminta tolong kepada Roni untuk menyelamatkan Sia. Dan dia berjanji akan membayarnya 530.000 rupiah atau sekitar 100 juta rupiah jika Roni berhasil menyelamatkannya. Tapi ternyata Sia adalah mantan kekasihnya sehingga dia tidak mau berurusan dengannya lagi. Namun di sisi lain dia masih memiliki perasaan kepada wanita itu dan dia juga sedang membutuhkan uang untuk operasi adik angkatnya. Jadi mau tidak mau, Roni harus menerima tawaran tersebut.
Singkat cerita, Roni pun akhirnya berangkat ke Thailand. Lalu di dalam pesawat, dia mencari tahu tentang keberadaan Samidi dan tidak sabar ingin segera menghabisinya dan menyelamatkan Sia dari cengkramannya. Tapi sebelum menyaksikan kebrutalan Roni, mari kita flashback sejenak. 3 tahun yang lalu, dia bertemu dengan Sia di sebuah kereta api saat wanita itu belum menjadi aktris. Lalu ketika hendak pindah gerbong, Roni melihat Sia sedang mengomel sendiri karena hujan tiba-tiba berhenti di luar prediksi BMKG, padahal dia sangat menyukai suasana hujan. Melihat itu, Roni pun hanya bisa tertawa karena Sia berbicara sendiri kayak emak-emak yang lagi nawar belanjaan di pasar. Karena merasa malu, wanita itu pun langsung duduk di kursinya. Di sini, Sia naik kereta api bersama ayah dan ibunya. Dari penampilannya, Sia lebih mirip dengan sang ibu karena ayahnya terlalu absurd, hobi judi, dan suka joget di tempat umum. Tidak berselang lama, kereta yang mereka naiki berhenti karena mengalami kerusakan mesin. Sementara itu, Roni terus menggoda Sia yang membuat wanita itu salah tingkah. Dan meskipun baru pertama kali bertemu, chemistry di antara mereka tumbuh begitu cepat seperti Lancelot dan Odette. Hingga akhirnya mereka pun berjoget di tengah hujan deras seperti film perindapan pada umumnya. Namun tanpa disangka-sangka, Samidi juga ada di kereta tersebut. Dia melihat kecantikan Sia dan dia langsung mendekatinya saat itu juga. Akan tetapi Sia tidak menanggapinya karena dia sedang goyang pargoy bersama Roni. Ketika hendak naik kereta lagi, Sia memberitahu Roni kalau ayahnya tiba-tiba menghilang. Sontak, Roni pun langsung mencarinya di sekitar stasiun. Padahal ayahnya sudah berada di dalam kereta. Dan sialnya, kereta itu berjalan sebelum Roni kembali. Alhasil, dia pun harus rela berpisah dengan wanita yang disukainya. Malamnya, Samidi terlihat sedang makan malam bersama ayahnya yang ternyata adalah seorang master bela diri bernama Guru Swami. Bukan Guru Swami loh ya. Keesokan harinya, Roni mendatangi padepokan bela diri milik Guru Swami yang terletak di daerah Kerala. Oh iya, saya juga punya teman di Kerala. Sesampainya di sana, dia dibuat takjub dengan suasana latihannya. Tapi tujuan utamanya adalah mengirimkan surat dari almarhum ayahnya yang merupakan teman baik Guru Swami. जब तक तुझे लेटर मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ मेरा बेटा बागी निकला यार हम दोनों आर्मी में देश के लिए लड़ते हुए ये भूल गए. Rupanya surat itu berisi sebuah wasiat di mana ayah Roni ingin menitipkan anaknya kepada Guru Swami untuk dididik menjadi petarung hebat dan agar memiliki sikap yang lebih baik. Karena selama ini Roni selalu menggunakan ilmu bela dirinya untuk baku hantam dan sering bersikap tengil di depan orang lain seperti yang sedang dia lakukan di depan murid-murid Guru Swami. Melihat itu, Guru Swami pun langsung menegurnya. Tapi karena Roni tidak mau mendengarkan, akhirnya dia pun langsung membanting tubuhnya dengan satu tangan dan mempermalukannya di depan semua orang. 68 को हिंदी में क्या कहते हैं? Roni yang awalnya sombong pun langsung diam dan mengikuti aturan di padepokan tersebut. Selain itu, dia juga harus hidup dengan sederhana di asrama yang mirip kos-kosan 300.000 per bulan. Padahal selama hidupnya, dia selalu dimanjakan dengan kekayaan sang ayah yang merupakan komandan pasukan khusus. Di saat yang bersamaan, sedang ada perlombaan balap perahu tingkat kecamatan di mana Samidi dan anak buahnya mengikutinya dengan penuh semangat. Apalagi Sia menonton pertandingan ini sehingga jambet itu mendayung sampannya dengan lebih kencang agar terlihat keren di mata Sia. Namun ketika dirinya sudah menang, wanita itu malah pergi begitu saja.
Lalu tidak berselang lama, dia justru bertemu dengan Roni yang sedang menjadi kuli panggul di pasar demi mendapatkan uang untuk beli beras bulog. Dan lagi-lagi pertemuan mereka disusul dengan hujan yang sangat deras sehingga suasananya menjadi lebih romantis, seolah-olah hubungan mereka sudah direstui oleh BMKG. Mereka berdua kemudian berjanji untuk bertemu setiap hujan turun. तो अगली बार जब बारिश होगी Maybe. Malam harinya, Samidi berlatih keras di aula Padepokan. Dan seperti yang kalian lihat, dia sedang berduel menggunakan pedang urumi alias pedang lemes asal India yang dikenal sangat mematikan. Namun ketika sedang bertarung, fokusnya tiba-tiba terpecah karena terbayang wajah Xia yang sangat cantik. Alhasil dada kirinya pun terkena sabetan pedang. Hingga akhirnya dia mengamuk pada lawannya dan inilah yang terjadi. Untungnya guru suami menghentikan serangan anaknya, karena kalau tidak maka Samidi bisa saja menghabisi salah satu muridnya. Di waktu yang bersamaan, Roni sedang makan malam di angkringan terdekat bersama dengan Subu dan salah satu temannya. Lalu di saat mereka sedang membicarakan wanita, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang ikut nimbrung. Dan ternyata orang itu adalah Kurana yang tidak lain adalah ayah Xia. Dia lantas memberi nasihat kepada Roni tentang cara mendekati wanita karena dia pernah menjadi seorang playboy cap badak ketika masih muda dulu. Namun di sini Roni tidak tahu kalau dia adalah ayah dari calon kekasihnya. Keesokan harinya Roni bangun kesiangan karena malamnya pusreng sampai subuh. Alhasil guru suami pun menghukumnya dengan menyuruhnya menjadi babu di padepokan. Mulai dari menyiapkan makanan, memanen buah-buahan, hingga membunyikan lonceng penanda waktu. Tapi dia tidak sadar kalau guru suami sedang melatih kekuatan fisik sekaligus tingkat kesabarannya. Beberapa hari kemudian hujan deras mengguyur kota dan Xia langsung bergegas untuk bertemu Roni sesuai dengan janjinya tempo hari. Tapi ketika hendak keluar, Xia dikejutkan dengan kedatangan Samidi. Meskipun begitu, Xia tetap pergi untuk menemui Roni. Oleh karenanya, Samidi pun langsung berbicara kepada Kurana bahwa dia ingin menikahi Xia. Namun sebagai ayah, Kurana tidak akan mengizinkan putrinya menikah sebelum dia menggapai mimpinya sebagai aktris papan atas. Mendengar hal itu, Samidi pun langsung memberikan uang sebanyak 400.000 rupiah kepada Kurana agar dia mau menerima lamarannya. आप तो जी शादी का मुहूर्त निकालो। ओके। Di sisi lain, Xia baru saja menaiki sebuah mercusuar untuk bertemu dengan si Roni. Tapi sesampainya di atas, dia malah teriak dan marah-marah karena pria tersebut belum datang. Padahal Roni sudah berada di sana lebih dulu. Namun saat Roni muncul, kemarahan Xia langsung hilang begitu saja. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpacaran. उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। हो गया? Dan sejak saat itu hubungan mereka menjadi semakin dekat. Selain itu, mereka berdua juga sering berkencan dengan gaya anak kabupaten. Mulai dari memetik jantung pisang, memetik kelapa, dan membuat video TikTok dengan jamet setempat. Bahkan saking cintanya kepada Roni, Xia sampai memberikan cincin pemberian ayahnya. Dia mengatakan kalau cincin itu sangat berharga dalam hidupnya. Jadi secara tidak langsung, dia sudah percaya 100% kepada Roni. तू बहुत आगे जा रहा है, हाँ? Setelah berkencan, Roni pulang ke asrama dalam keadaan mabuk karena kebanyakan minum beras kencur. Dan sialnya, guru suami sudah menunggunya di depan padepokan. Lalu ketika melihatnya sedang mabuk, dia langsung merasa kecewa kepadanya sekaligus merasa bersalah kepada mendiang ayah Roni. Dan yang lebih parahnya lagi, Roni justru balik marah kepadanya karena merasa tidak dilatih seperti murid lainnya. Tidak hanya itu, dia juga berniat untuk pergi ke Tiongkok untuk belajar Shaolin. Dan hal tersebut membuat guru suami sedikit marah lalu mengatakan bahwa akar dari Shaolin berasal dari nenek
nenek moyang India yang berkelana ke Tiongkok. Lalu setelah memarahinya, guru suami pun berjalan mendekatinya dan langsung... Akibat pukulan guru suami, Romi pun langsung sadar saat itu juga. Tapi saat dia hendak meminta maaf, guru suami malah menyeretnya ke depan sebuah cermin. Di sana dia memberikan motivasi kepada pemuda ini agar bisa menjadi kuat seperti singa, bukan menjadi rusa yang selalu dimangsa. Tapi di saat Roni sedang mencerna kalimatnya, tiba-tiba... Namun hebatnya Roni mampu menangkis semua serangan dari gurunya hingga akhirnya dia sadar kalau selama ini dia sudah dilatih secara tidak langsung melalui kegiatan sehari-hari seperti menyiapkan makanan, membunyikan lonceng hingga menjadi kuli. Dan sejak malam itu Roni pun meminta ampun kepada guru suami karena selama ini tidak pernah hormat kepadanya. Setelahnya dia berjanji akan berbakti kepada guru suami dan akan mengikuti semua proses latihan di padepokan tersebut. Berkat latihan kerasnya, Roni pun mulai menguasai semua teknik yang diajarkan guru suami. Bahkan Samidi juga ikut memuji kemampuannya dan berjanji akan mengajak Roni ke Thailand untuk mengikuti turnamen Muay Thai tingkat dunia. Beberapa hari kemudian, Roni akhirnya berkencan lagi dengan Sia. Tapi pada hari itu, dia akhirnya tahu kalau kekasihnya adalah anak dari Kurana. Lalu ketika melihat cincin yang dipakai Roni, dia langsung marah dan menyuruhnya untuk menjauhi Sia saat itu juga. नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ यार, हट जा रास्ते से। ये लेडीज रिंग लकी नहीं होती, उतार इसको। चल भाग यहाँ से, चल। Setelah itu, Kurana mendatangi Samidi di padepokan untuk memberitahu bahwa Roni telah merebut Sia. Dan tentu saja Samidi sangat murka sampai-sampai berniat membunuh Roni. Akan tetapi perkataannya itu terdengar oleh guru suami yang langsung kecewa karena dia tidak pernah dididik untuk menjadi orang jahat. Dan ternyata selama ini dia tidak pernah senang dengan pekerjaan Samidi yang mencari uang dengan cara yang haram. Melihat kemarahan sang ayah, Samidi pun mengajaknya makan siang bersama lalu meminta maaf atas ucapannya tadi. Tapi rupa-rupanya dia hanya berpura-pura baik di depan guru suami. Padahal aslinya dia sudah menaruh racun ludah monyet di makanan ayahnya sendiri. Samidi adalah contoh penghuni neraka paling dasar. Setelah membunuh ayahnya sendiri, Samidi pun melanjutkan rencana jahatnya. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menculik Subu. Tidak berselang lama, anak buahnya menghampiri Roni dan Subu yang sedang bermain di pasar. Roni yang curiga pun langsung membawa Subu pergi dari sana. Namun sialnya... Ketika dia berhasil menyusulnya, anak buah Samidi malah mempermainkan Subu seperti bola voli yang dioper ke sana sini sampai akhirnya kepala si bocil terbentur bodi mobil. Dan hal itu pun membuat Roni sangat murka karena bocil itu sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Alhasil, dia langsung mengamuk dan menghajar para jamet dengan brutal dan tanpa ampun.
Sialnya, para gangster itu mengancam akan melemparkan Subu dari atas gedung jika Roni berani melangkah lagi. Tapi dengan cerdiknya, dia berhasil mengelabui mereka dan berhasil menyelamatkan bocil tersebut. Namun tiba-tiba Samedi mengirim anak buah yang lebih banyak lagi untuk mengepung dan mengeroyok Roni. Tapi sebagai petarung sejati, dia tidak gentar sama sekali ketika menghadapi mereka semua. Walaupun hanya sendirian, dia tetap mampu menumbangkan mereka semua. Tapi ketika dia hendak membunuh salah satu gangster, tiba-tiba Subu menghentikannya karena tidak mau melihat Roni membunuh seperti penjahat. Alhasil, Roni pun langsung mengurungkan niatnya. Tidak berselang lama, Samedi tiba-tiba datang dan langsung menghajar Roni habis-habisan. Dalam pertarungan ini, Samedi jauh lebih unggul dari Roni karena dia sudah diajarkan bela diri sejak masih kecil sehingga dia mampu melawan Roni dengan sangat mudah. Roni lalu berlari ke pom bensin kemudian mengancam akan meledakkan tempat tersebut. Tapi sebelum melakukannya, dia ingin tahu kenapa Samedi ingin menculik Subu. Mendengar itu, Samedi pun menjawab kalau penculikan itu hanyalah sebuah ancaman agar Roni tidak meremehkan kekuasaannya. Selain itu, dia juga ingin menjauhkannya dari Sia, akan tetapi Roni tidak akan membiarkannya begitu saja. Meledak. Keesokan harinya, semua murid di padepokan menghadiri upacara kematian guru suami. Selain Roni, Samedi CS juga mengikuti upacara ini dengan memasang muka santuy. Di sisi lain, Roni justru terlihat sangat sedih karena guru suami sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Apalagi selama ini dia telah dididik menjadi petarung yang sangat kuat meskipun hanya dalam waktu singkat. Namun ketika acara pemakaman selesai, ada 4 polisi yang datang untuk menangkapnya gara-gara perkelahian yang terjadi kemarin. You are under arrest. Petrol pump पर public की जान खतरे में डाली. Even a one delay तो. Di perjalanan menuju kantor polisi, dia berpapasan dengan mobil Samedi dan Roni pun sangat terkejut saat melihat ayah Sia yang juga berada di mobil tersebut. Keesokan harinya, Roni dikeluarkan dari kantor polisi karena tidak terbukti melakukan kejahatan secara disengaja. Tapi meskipun tidak dihukum, dia diminta untuk pergi dari kota tersebut. Kemudian Roni bertemu dengan Sia lalu menceritakan bahwa ayahnya telah bekerja sama dengan Samedi untuk memisahkan hubungan mereka berdua. Namun Sia tidak percaya karena ayahnya selalu baik dan perhatian kepadanya. Mendengar hal itu, Roni pun paham dengan perasaan Sia. Dia tidak mungkin percaya kalau ayahnya memiliki niat yang jahat. Lalu sebelum pergi, Roni meminta Sia untuk datang ke stasiun apabila dia benar-benar mencintainya. गुरुजी ने जो रास्ता सिखाया, सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तो समझूंगा तुम्हें भी उतना प्यार है जितना मुझे, वरना मैंने कभी सोचा नहीं। Setelah percakapan itu, Sia hanya bisa menangis sambil curhat kepada ibu dan neneknya. Tapi di lain pihak, Kurana sudah terbutakan oleh uangnya Samedi sampai-sampai dia sengaja melukai dirinya sendiri. Lalu setelahnya dia mengatakan kepada Sia bahwa dia telah dihajar oleh Roni. Tidak hanya itu, dia juga berbohong kalau Roni sengaja melemparkan cincin pemberian Sia ke wajahnya. Dan tentu saja Sia sangat kecewa dengan Roni. Dia bahkan mengajak ayahnya untuk pindah kota untuk menjadi aktris terkenal. Dan yang paling penting, dia ingin melupakan Roni. Padahal Roni sedang menunggunya di stasiun kereta api. Tapi gara-gara fitnahnya Kurana, dia terpaksa harus menerima kenyataan bahwa Sia sudah tidak peduli kepadanya. Hingga pada akhirnya dia harus pergi dari kota itu bersama dengan Subu. Dan begitulah masa lalu Roni bersama Sia yang menurut saya sangat menyedihkan. Lalu adegan pun kembali ke masa sekarang, di mana Roni baru saja sampai di Bangkok.
Di sisi lain, Sia terlihat sedang mengamuk sambil membanting barang-barang mahal milik Samidi. Melihat itu, Samidi pun berusaha menenangkannya dan mengatakan kalau dia sangat mencintainya. Namun Sia menolak perasaannya mentah-mentah lalu menyarankan Samidi untuk membaca kisah Ramayana. Karena dalam kisah tersebut, Rahwana yang menculik Sinta akan dikalahkan oleh Rama. Hingga pada akhirnya Rama berhasil menyelamatkan Sinta, kemudian menikah dengannya. Atau dengan kata lain, Rahwana adalah Samidi dan Rama adalah Roni. ये मत सोचना कि यहाँ तुम्हें कोई बचाने आएगा। Di waktu yang bersamaan, Roni langsung memesan taksi untuk pergi ke salah satu klub tarung bebas milik Samidi yang berada di pinggiran kota Bangkok. Tapi anehnya, sopir taksi yang dia pesan adalah orang buta. Dan yang lebih anehnya lagi, dia bisa menyetir mobil layaknya Dominic Toretto dengan bantuan adik iparnya yang menjadi penunjuk jalan. Sesampainya di tujuan, dia mengajak sopir taksi dan adik iparnya untuk ikut taruhan di dalam klub. Karena sudah bisa-bisa dipastikan kalau mereka akan menang rejeki nomplok. Lalu tanpa membuang waktu lagi, Roni langsung menantang juara bertahan di klub tersebut yang tidak pernah kalah sebelumnya. Akan tetapi melihat itu, semua orang pun tercengang karena mereka belum pernah melihat orang sekuat Roni. Apalagi dia bisa mengalahkan sang juara bertahan hanya dengan satu tendangan saja. Sementara itu, salah satu anak buah Samidi langsung melaporkan keberadaan Roni saat itu juga. Keesokan harinya, anak buah Samidi mendobrak penginapan Roni. Namun, dia sudah mengetahui kedatangan mereka karena pertarungan tadi malam adalah usahanya untuk memancing para jamet agar mereka keluar dari kandang. Kemudian dia menyuruh sopir taksi dan adik iparnya untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, dia menggiring para jamet ke tempat yang lebih luas dan selain jago baku hantam, Roni juga ternyata bisa melakukan parkur. Dan epiknya lagi, dia berhasil menggabungkan seni bela diri dengan gerakan parkurnya. Di waktu yang sama, sopir taksi dan adik iparnya tertangkap oleh anak buah Samidi. Dan mereka pun dihajar habis-habisan. Untungnya, Roni datang tepat waktu untuk menolong mereka berdua. Setelah mengalahkan mereka semua, dia menanyakan keberadaan Biju yang merupakan tangan kanan Samidi. Lalu setelah mendapatkan jawaban, Roni langsung bergegas ke tempat si jamet. Roni, तू जो कुछ भी कर रहा है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहा है. Lalu tanpa basa-basi, dia langsung menodongkan pistol ke arah Biju sambil membekap istrinya. Alhasil, Biju pun terpaksa memberitahu lokasi markas Samidi yang berada di sebuah gedung dengan penjagaan yang sangat ketat dan dihuni oleh banyak gangster dan petarung jalanan. Sementara itu, Sia dikurung di lantai 10 yang tidak lain adalah penthouse milik Samidi. और इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे है राघव का पेंट हाउस, जहां उसने इस वक्त सिया को रखा हुआ है. Di sisi lain, Sia mencoba kabur dari penthouse Samidi, tapi naasnya dia terpukul oleh salah satu penjaga di sana. Alhasil, Samidi pun panik bukan main. Dia langsung menelpon Biju dan menyuruhnya untuk memanggil ambulans lalu datang ke rumah sakit. Dan tentu saja percakapan mereka terdengar jelas oleh Roni. Dia pun memaksa Biju untuk memberitahu lokasi rumah sakitnya. Dan jika dia menolak, maka Roni tidak akan segan untuk membunuh istrinya. Roni, मेरी बात सुन, Roni नहीं. Tidak berselang lama, akhirnya Roni sampai juga di rumah sakit berdasarkan alamat yang diberikan oleh Biju. Dan lagi-lagi dia diantarkan oleh sopir buta tadi. Lalu tanpa membuang waktu, dia langsung menyamar jadi dokter agar tidak ketahuan oleh anak buah Samidi. Hingga pada akhirnya dia berhasil menemukan Sia. Tapi sialnya, Samidi mendapatkan laporan kalau salah satu anak buahnya sedang disekap oleh orang India. Dia langsung tahu kalau itu adalah ulah Roni. Samidi pun langsung
langsung berlari ke ruangan Sia bersama kawalan anak buahnya. Dan benar saja dia berpapasan dengan Ronnie dan Sia yang berusaha kabur. Tapi walaupun sudah dikepung, Ronnie masih bisa kabur dengan pura-pura menculik Sia. Karena bagaimanapun juga Samidi sangat mencintai Sia dan tidak akan pernah bisa melukai wanita tersebut. Hey! Don't! Guns down. Okay. Yeah? Go. Sia! Stop! आराम से, I love my taxi. Jitu, go fast! Setelah berhasil kabur dari rumah sakit, Ronnie dan Sia berpamitan dengan dua supir yang telah membantunya selama ini. Dan sebagai tanda terima kasih, Sia memberikan kalung mahal pemberian Samidi agar kedua sopir itu bisa menjualnya dan membeli mobil yang baru. Di tengah perjalanan, Ronnie dan Sia tidak saling bicara karena mereka masih belum meluruskan kesalahpahaman yang terjadi 3 tahun lalu. Alhasil mereka hanya bisa mengingat masa lalu yang mungkin tidak bisa terulang lagi. तेरे पैरों के निशान मेरी सांसों के आंसुओं में कुछ तो रोते हम रोते हम. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tempat persembunyian. Lalu di tempat ini Sia kembali mengungkit masa lalu. Sampai akhirnya mereka berdua pun saling bertengkar satu sama lain. Tapi tidak lama setelah itu, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras. Sepertinya BMKG sedang mengirimkan sinyal agar mereka saling berbaikan. Dan sinyal itu pun langsung dimengerti oleh Ronnie yang langsung menutupi badan Sia agar tidak masuk angin. Kemudian Sia tidak sengaja melihat cincin di jari kelingking Ronnie, yang artinya selama ini dia dibohongi oleh ayahnya, padahal Ronnie masih setia kepadanya. Dan setelah meluruskan salah paham ini, mereka pun akhirnya saling memaafkan. Kemudian hubungan mereka pun kembali seperti semula dan mereka pun hidup dengan bahagia di daerah pinggiran Thailand. Mereka memutuskan tinggal di sana untuk sementara sampai situasinya benar-benar aman. Namun ketika mereka sedang berjalan di pinggir laut, tiba-tiba Ronnie! Ronnie! Setelah puas mengeroyok Ronnie, Samidi pun langsung menyuruh Biju untuk menghabisinya saat itu juga. Samidi lalu membawa Sia kembali ke penthouse-nya. Lalu di sana dia mengajaknya untuk menikah dan memulai kehidupan baru di Thailand. Tapi tidak berselang lama hujan turun dengan cukup lebat. Dan pada saat yang bersamaan Sia sangat yakin kalau Ronnie akan datang untuk menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Samidi pun terbahak-bahak karena dia sudah melihat Ronnie tenggelam di laut dengan mata kepalanya sendiri. Namun tidak disangka-sangka ucapan Sia justru menjadi kenyataan. Ronnie kemudian naik ke lantai 2 dan langsung menghabisi semua anak buah Samidi yang menghadangnya. Tapi kali ini dia benar-benar sangat marah dan tidak segan untuk membunuh orang yang menghalangi jalannya.
Sementara itu, Samidi terkaget-kaget, terkencing-kencing, dan terjumpal-terjumpalit ketika melihat kebrutalan Roni dari kamera CCTV, dan dia pun langsung sadar kalau Biju telah mengkhianatinya dengan membantu Roni. Rupanya, Biju sengaja menembak Roni dengan pistol kosong karena pria itu tidak jadi membunuh istri Biju ketika bertanya tentang lokasi rumah sakit. Mendengar pengakuan Biju, Samidi pun sangat marah dan langsung Samidi lalu mengumumkan dengan speaker bahwa ada penyusup yang masuk ke dalam gedung tersebut, dan bagi siapapun yang bisa menghabisinya, maka dia akan memberikan hadiah berupa voucher pulsa Telkomsel. Setelah mendengar pengumuman itu, para penghuni gedung langsung mengepung Roni di sebuah koridor. Tapi dengan brutalnya, dia mampu menghabisi semua jamet tanpa tersisa satu ekor pun. Di scene ini kalian pasti langsung teringat dengan The Raid karena sutradara film ini memang terinspirasi dari film kebanggaan rakyat Indonesia tersebut. Sejauh ini yang paling jauh. Roni berhasil membabat habis nyawa penghuni gedung. Namun di lantai 8 dia harus berhadapan dengan seorang petarung yang sangat bongsor dan memiliki kemampuan gelut tingkat tinggi. Tentu saja, hal tersebut membuat Samidi marah besar. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya yang paling kuat untuk menghadapi Roni agar dia tidak sampai ke lantai 10. Dan kebetulan, jamet itu memiliki dendam karena adiknya terbunuh gara-gara Roni. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Roni berhasil mengalahkan jamet itu dengan sangat brutal, layaknya Iko Uwais ketika mengalahkan Mad Dog. Tapi ketika hendak membawa Sia pergi, dia malah dihadang oleh Samidi. Sayangnya, Roni sudah terlalu lelah untuk menghadapinya. Alhasil, Samidi pun berhasil menjatuhkannya. Lalu Samidi tiba-tiba mengatakan kalau dia adalah orang yang membunuh guru suami agar bisa membrutal tanpa ada yang melarangnya. Mendengar hal itu, Roni langsung teringat dengan kematian gurunya. Dan hal itu pun membuatnya bangkit lagi untuk membalaskan dendam sang guru. Tapi sebelum membrutal lagi, Roni berkata bahwa dia telah menguasai jurus pamungkas milik guru suami yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Samidi yang melihat jurus itu pun langsung ketar-ketir sampai akhirnya akhir film, Roni dan Sia memutuskan untuk pulang ke India dan memulai hidup baru sebagai sepasang suami istri. Selain itu, Roni juga kembali ke Padepokan untuk mencari guru bagi murid-murid yang ingin menjadi petarung hebat seperti dirinya. Lalu, film pun tamat dengan happy ending. Dan film yang sangat beradrenalin ini mengajarkan kita untuk berani memperjuangkan apa yang kita cintai, seperti Roni yang berani bertarung melawan ribuan orang hanya untuk menyelamatkan wanita yang dia cintai. Tapi untuk para jomblo, mohon bersabar. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Sobat Bucin se-Indonesia Raya mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.